Yang di dalam ruang sidang siapa? Sabidudin. Oh ya, ini bukan Anissa. Kan kemarin Anissa. Saya pikir Anissa itu perempuan. Orang ini apa? Jadi yang pemimpin majelis kemarin kita panggil atas nama Anissa. Kebetulan yang bersangkutan lagi sakit. Jadi makanya kita panggil saudara Sabidudin. Keberatan ya, Jadi begini yang mungkin kita sampaikan, saksi yang kita dapat dari atas nama Sabidudin ini ada di berkasnya si Asep dan Rokit. Cuman ada di berkasnya Rokit dan satu berkas, tidak ada di berkas yang lain. tapi keberatan yang mulia. Kami keberatan yang mulia karena kemarin pun Agus awal itu nggak ada di berkas sih, nggak ada di berkas kami. Kami keberatan, tapi yang mulia tetap lanjut hanya dicatat. Jadi kami mohon agak tertib aja sesuai kuap ini. Karena tidak ada konfirmasi juga kalau saksi ini akan dihadirkan hari ini. Jadi kami keberatan yang mulia. Jadi begini, Ibu yang mulia menambahkan keberatan yang mulia. Jadi menambahkan keberatan. Jadi untuk tertibnya persidangan, jangan sampai seperti kemarin ya kami juga tidak memiliki berkasnya yang harus sama, walaupun itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengkaji apa keterangan dia di muka sidang. Tapi kalau ke depan selalu seperti itu kan kami pun juga sama, kita mau ibaratnya mau berperan di sini. Kami tidak mengisi kan. Persoalannya tadi istri mengatakan sakit, nama Anissa. Si Anissa sakit. Jadi mereka mengajukan si Sabidudin. Ya, begini. Itu berkasnya begini loh yang mulia. Mereka sudah siap untuk saksi kita dulu. Kecuali sedikit, ya segitu. Kalau tiba-tiba ada panggil seenaknya di situ, panggil seenaknya belum itu. Ya kan dulu. Ini kan sudah dijual sakit. Iya, kami keberatan ya dulu. Keberatan. Dari waktu 1 jam kemudian dari per jam. Jadi manusia yang mulia, mungkin bisa saya sampaikan, mungkin penegasan yang tadi saya sampaikan. Alhamdulillah, wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah bahwa sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengawal dan menemani Pak Fateri untuk menjalani proses sidang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana setiap hari kita setiap 2 minggu sekali ya. Dan seminggu 2 kali kita berkumpul di sini yang mana saya yakin isinya adalah suatu dukungan dan doa-doa. Insya Allah dengan doa-doa ibu, dukungan ibu, mudah-mudahan kita akan diberi kemenangan oleh Allah. Amin. Ya. Pertama, kalau saya boleh bercerita, ibu selama ini tahu dalam persidangan ya, siapapun juga yang dihadirkan di dalam persidangan mereka kebingungan. Kenapa mereka kebingungan? Karena diduga perkara ini ada yang mengkondisikan. Siapa kami tidak tahu, ya kan? Sampai kemarin andalan mereka yang namanya Agus Utama pun itu kebingungan ya. Mungkin dia sengaja menghadirkan televisi dan sebagainya kemarin untuk mungkin dianggap dia di atas angin dan bisa memberikan faktanya begitu di persidangan babak belur sehingga dia tidak memberikan statement seperti itu. Yang saya heran di ruang sidang itu dingin, tapi saya lihat si Agus Utama itu keringatnya banyak, keringatnya bocor gitu. Panik. Ya, Nervous. Stres. Ya itulah yang disebut keringat dingin ya. Iya. Keringat dingin itu biasanya keringat dingin itu untuk orang-orang yang stres. Ya, betul. Ya, demam. Karena dari hal yang sederhana pun dia berbohong.
Dia bilang awalnya saya pelapor. Begitu kita tanya mana bukti laporannya, dibawa pengacara saya. Tapi mudah buat kita cek, kita tanya ke GPU, apa ada dia lapor? GPU bilang tidak ada. Berarti bohong kan? Bohong. Yang kedua, memang saya tidak lapor, tapi saya diwakili, sudah mewakilkan ke bukan Mulyana. Oh betul, kalau gitu mana kuasanya? Karena orang kalau mewakili secara hukum kan harus ada surat kuasa, ya kan? Nah, kemudian dia bilang nggak ada. Nah dari situ aja sudah kelihatan bahwa keterangannya semua seperti apapun juga itu adalah bohong. Yang sederhana itu, ya kan? Bahkan dia ngaku bahwa saldo koin dia adalah 4 juta. Kita coba hitung-hitungan, saya sudah diajari hitung sama Bang Michael, sama John, itu yang support, ya kan? 4 juta itu kalau kali 20 ternyata 80 miliar. Wow. Saya tanya di mana 80 miliar itu? Apakah saudara punya mobil? Dia bilang tidak punya. Saya dapat kiriman WA, ada mobil tulisannya Harta Raja. Harta Raja Sa. Ya, Harta Raja. Harta Raja. Saya bilang di dalam pada hakim itu kalau bahasa Inggris dibalik Raja Harta. Ya kan? Nah itu Raja Harta. Alhamdulillah. Banyak kameramen di sini. Banget Pak. YouTubernya banyak. Iya. Jadi begini, baik di GPU maupun dari saksi-saksi itu jadi kebingungan kenapa hartanya berkembang terus gitu. Masalahnya dugaan total kerugiannya 27 miliar. Dan itu pun katanya Mulyana yang dirugikan 27. Sekarang ada tambahan lagi 37, tambahan lagi 80 miliar dan sebagainya. Ini apakah dibuat merevisi dakwaan jaksa atau bagaimana? Tidak bisa, karena tidak boleh belok dari dakwaan. Makanya saya bilang ke hakim, mohon majelis sudah jangan ngomong angka lagi, angka sudah total, sudah selesai, sudah balas. Jadi makin banyak orang nambahkan makin tidak logis. Bagaimana bilang kerugiannya 27 miliar total, tapi masih ada yang nambahin. Satu lari kemana, ya kan? Yang jelas 4 daripada dakwaan itu, maksudnya pelanggaran hukum itu sudah kami amputasi, insya Allah. Dan saya sampai nyeletuk ke hakim, tapi tidak ada. Sebenarnya saya nggak boleh menyimpulkan, tapi saya sengaja. Saya bilang bahwa dibilang tidak ada izinnya, faktanya ada. Izin kita itu di bawah instansi teknis. Jadi kalau kita bicara izin ya, izin itu dari Kementerian Perdagangan. Tapi bisa didelegasikan ke Pemda. Bisa didelegasikan ke instansi teknis. Contohnya kalau keuangan ke OJK. Kalau komoditi ke Bapepti. Ada yang mau coba memancing. Waktu saya masuk tidak ada izinnya. Nah memang Bapeptinya belum ada. Mau izin kemana? Betul. Saya bilang kira-kira kemungkinan 2019 itu baru ada Bapepti. Ya kan? Kemudian dia bilang lagi, bahkan izin itu bukan hanya ke Bapepti, tapi juga ada hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM. Betul. Aplikasinya itu langsung dibawa Kementerian Info. Betul. Jadi soal perizinan sudah lengkap. Legal. Yang kedua, masalah skema. Ponzi itu. Saya kasih gambaran baik dari Olson kemarin. Olron. Orson orang sono. Saya mau panggil Orson.
Randy Orson kemarin, dan dari yang katanya masternya juga si Agus pertama, saya tanya, kalau Mulyani itu huruf A, Suryani. Oh, Suryani. Saya gabung jadi Mulyani. Ya. Ah. Suryani itu A, anggap aja dia sebagai exchanger utama. Anda di Y, di Y, kemudian downline Anda X. Kalau dia mau mengembangkan ke siapa? Berarti ke apply-nya Y atau langsung ke A. Berarti tidak melewati B sampai X. Kesimpulannya apa? Bukan konti. Betul. Kalau konti itu selalu untung. Yang bawah memberi keuntungan yang atas. Nah, kalau udah terputus sampai berapa huruf itu? 24 ya. Ya. Dari A sampai Z 26 kan? Iya. Saya ingat Maggie Z. Maggie Z itu ternyata saudaranya 26. Yang paling besar Maggie A. Ya Maggie Z. Dari 26. Itu. Berarti saya bilang kalau gitu bukan kunci majelis. Bukan Anda yang nyimpulkan kata majelis. Ya nggak apa-apa lah. Gitu. Kemudian pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE itu yang dikenakan adalah yang menyebarkan, bukan yang ngomong. Ayat tidak menyebarkan, dia diundang, dia di film, kemudian disebarkan orang. Tidak kena. Dibilang penggelapan itu ibu punya harta ada di saya, itu penggelapan. Kalau dasarnya transaksi jual beli koin itu bukan penggelapan, karena angka produk bukan penggelapan, itu perdagangan namanya, ya kan? Kalau memang belum terbayar, kalau memang dimasalahkan, silahkan perdata, bukan kasus pidana. Nah, penipuan itu bukan perbuatannya, penipuan itu rayuannya. Jadi dirayu, kemudian makanya diarahkan ke iming-iming itu. Mining jadi iming-iming itu. Nah, Ibu, ini berantakan. Nanti berikutnya, insya Allah saya minta bantuan Bapak Ibu untuk jadi saksi kita, sehingga menunjukkan ke hakim bahwa kita tidak berantakan. Kita sempurna, sehingga ada berimbang. Yang satu di bawah, insya Allah kita di atas. Ya. Ya. Ya kan? Oleh sebab itu, ke depannya yang akan dihadirkan saksi-saksi yang seperti ini. Yang hantu-hantunya itu sudah selesai. Udah musnah, hantunya udah musnah. Sudah disingkirkan, tidak didoakan oleh ibu, sudah terbang semua. Jadi tinggal tuyul-tuyulnya ini. Ya kan? Tadi ada skenario menarik. Seperti ibu tahu bahwa saya, Pak Burhan dan teman-teman saya ini khususnya, ini adalah pengacaranya Suryani, bukan AY. Karena tadinya AY tapi diganti yang lain, mungkin ibu udah tahu ya. Suryani. Nampaknya dari 43 saksi, itu nampaknya yang dihadirkan itu ke depan, kayaknya ya, nada-nadanya tidak menyinggung Suryani. Sehingga saya tidak bisa masuk gitu, maunya. Tadi sudah kelihatan. Oh, ini kan tidak ada hubungan dengan kliennya Pak Al-Katiri, yang saya terus yang disinggung. Sama yang lain nggak takut dia. Takut. Tapi saya bilang di dalam pendahuluan itu bahwa perkara ini sehubungan dengan 3 LP, 3 laporan. Pertama adalah Mulyana, 2 adalah Roswati, ketiga adalah Munif. Itu sering saya gaungkan di media. Bagaimana ini dibilang investasi bodong, yang melapor 3 yang mendukung 27.000. Kalau bodong itu semuanya dirugikan. Betul.
gitu loh. Makanya dari TV sampai sekarang bodong nggak ngerti dia. Nggak ngerti. Bodong itu seperti contohnya, maaf ya, first travel. Semua nggak bisa berangkat. Nah itu berarti bodong. Ponzi. Dan masalah ibu ini kan sebenarnya masalah sistem yang hang. Ya. Kemudian diserahkan pada Suryani, bukan diserahkan. Suryani berbaik hati. Siapa yang mau jual sementara ke dirinya. Bahkan Suryani memberikan 40 miliar digelontorkan ke 400 miliar digelontorkan ke top leader. Tapi oleh top leader tidak disampaikan. Betul. Ya, sebenarnya diberikan oleh top leader, tapi memang top leader nggak disampaikan. Dan satu hal lagi, 3 bulan Suryani pegang. Dan Suryani kenapa kok tidak bisa gelontor itu? Karena ada keterikatan dengan bank. Peraturan perbankan tidak boleh banyak per hari, dibatasi. Bayangkan kalau per hari mengeluarkan 100 miliar bangkrut itu Pak. Betul. Oleh sebab itulah Suryani ini membantu. Bukannya dia dianukan, dikatakan tadi, dia membantu. Kemudian ibu insya Allah, jadi aplikasi ibu itu terbekukan, bukan dicabut ya, terbekukan. Insya Allah kalau ini kasus sudah selesai atau mungkin dalam perjalanan ini, pembekuannya itu akan dicairkan kembali. Amin. Kalau itu terjadi, namanya dibekukan Bu, koin ibu masih ada, bukan hilang. Tinggal kesabaran kita aja. Amin. Kita dapat musibah sekarang ini. Dan masalah itu saya tahu persis, sebenarnya bukan masalah pribadi, tapi karena ibu mempunyai tanggungan orang-orang di belakang ibu. Betul. Sebenarnya ibu dan pelapor itu sama. Cair. Iya, pengen cair. Cuma pelapornya nggak sabar. Betul. Pada waktu ada pengumuman, siapa yang dirugikan silakan melapor. Pak Burhan udah gregetan. Udah mau bikin pengumuman, siapa yang tidak dirugikan silakan melapor. Rencananya mau bikin saingan kita. Tapi begitu kita cek, mereka itu bukan melapor, hanya datang, mencatat, diambil satu-satu untuk jadi saksi. Cari ini yang dianggap mereka mungkin pinter-pinter jadi saksi dan sebagainya. Sehingga terjadilah persidangan. Selama kami jadi lawyer, kalau hitam putihnya jelas, ya ini kan jelas hitam putihnya. Insya Allah hakim akan memutuskan positif. Amin. Makanya kami tidak memberi kesempatan perkara ini jadi abu-abu. Walaupun apapun juga penekanan, kalau hitam putihnya jelas, insya Allah positif. Itu yang kami tahu. Makanya kami tidak memberi kesempatan abu-abu. Kita skyward terus. Seperti hari ini kita tolak. Padahal sebenarnya jika kita tolak pun bisa gitu. Seperti itu. Karena ada rahasia, saya nggak akan umumkan, nanti terbaca orang ya kan. Ini strategi kita. Betul. Ya kan? Jadi lebih konkret dan lebih jelasnya, lebih clear lagi. Nah ini mungkin akan dijelaskan oleh Pak Burhan ini.